Shalom, perkenalkan nama saya Jani Sardipuai. Saya dari kelas B semester 1 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang berperan penting dalam sejarah gereja, yaitu tokoh yang bernama Origenes. Origenes lahir dari sebuah keluarga Kristen yang sangat soleh pada tahun 185 Masehi di kota Alexandria, Mesir. Tampaknya ia telah dibaptis sejak kecil sesuai dengan kebiasaan gereja di sana. Ayahnya seorang ahli pidato sehingga ia sendiri mengajarkan ilmu retorika pada anaknya. Dengan berjalannya waktu, Origenes belajar teologi pada Clemens di Alexandria, sedangkan filsafat dipelajarinya dari Ammonius Saccas yang dipandang sebagai pendiri aliran filsafat neoliberalisme. Origenes adalah seorang genius yang menulis banyak buku sehingga ia diberi julukan Adamantius. Pandangan-pandangan teologinya sangat berpengaruh pada zamannya. Pandangannya menimbulkan pertikaian panjang sehingga pada akhirnya beberapa pokok ajarannya dinyatakan sesat sesudah 3 abad kemudian dari hidupnya. Sejak kecil Origenes sudah diperkenalkan dengan kitab suci oleh orang tuanya dan ia dibiasakan untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Akan tetapi ia tidak melawan orang tuanya, bahkan menuruti perintah yang diberikan oleh orang tuanya sehingga ia dapat menghafal sebagian besar ayat Alkitab. Sebelum tidur malam, ayahnya biasa membacakan cerita-cerita dari Alkitab kepadanya. Pada tahun 202 Masehi, Alexandria terjadi penghambatan atas orang Kristen, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Septimius Severus. Ayahnya Leonidas ditangkap dan dipenjarakan. Origenes juga ingin menyerahkan dirinya agar ia mati di berbagai martir, namun ibunya menyembunyikan pakaiannya sehingga keinginan tidak tercapai. Dan sebagai gantinya, Origenes menulis surat kepada ayahnya yang menasihati ayahnya agar jangan menyangkal Kristus. Pada tahun 203 Masehi, saat ia berumur 18 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin sekolah kateketik di Alexandria oleh Demetrium, uskup Alexandria. Sebab pemimpin sekolah tersebut, yaitu Clemens, melarikan diri akibat penghambatan. Origenes mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memimpin sekolah tersebut dan akhirnya murid-murid semakin bertambah dan bahkan orang kafir juga ikut belajar bersama-sama orang Kristen. Origenes juga bukan hanya mengajar di Mesir tetapi di luar Mesir juga pergi untuk mengajar, seperti ke Roma pada tahun 211 sehingga Origenes bersahabat dengan uskup Roma yang bernama Hippolytus. Menurut tradisi, Origenes juga mengajarkan iman Kristen kepada Kaisar Septimius Severus, yaitu Julia Mamaea. Maka ia mempunyai hubungan yang erat dengan kalangan istana Kaisar Roma. Gaya hidup Origenes sederhana saja, tetapi setiap malam ia dipergunakan malam itu untuk berdoa dan belajar serta mengikuti perintah-perintah Allah. Pada tahun 228 ia mengadakan perkunjungan yang kedua kalinya ke Palestina dan sesampainya di sana ia semakin tersohor di kalangan orang kafir dan orang Kristen sehingga menimbulkan iri hati oleh Demetrius. Dan Origenes didakwa menyampaikan ajaran-ajaran sesat yang menodai kekristenan dengan pemikiran-pemikiran kafir. Sejalannya waktu, Origenes dikucilkan dan gereja Alexandria dan uskup Roma menyetujui tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu. Tetapi Origenes menunjukkan kebesarannya yang luar biasa dalam menghadapi lawan-lawannya dengan memberikan ungkapan bahwa harus berdoa untuk mereka dan yang paling terutama adalah harus menjadi berkat bagi mereka. Selain itu juga Origenes diundang oleh uskup Tetichus untuk pindah ke Kaisarea. Di sana ia membuka sekolah filsafat dan sekolah teologi. Sementara itu Alexandria terjadi perubahan yang baru dan yang menjadi uskup di sana adalah Dionysius, bekas orang atau murid Origenes. Sehingga Dionysius mengundang Origenes kembali ke Alexandria untuk memimpin sekolah kateketik, namun gagal karena munculnya hambatan. Decius dan Origenes ditangkap serta dipenjarakan dan kemudian tidak lama Origenes meninggal pada tahun 254 Masehi dan dikuburkan di Tirus. Dalam ilmu teologi, Origenes mencatat beberapa prestasi yang gemilang. Ia memandang bahwa Alkitab sebagai suatu organisme yang hidup, yang memberikan 3 unsur, yaitu kepada tubuh, jiwa, dan roh. Selain itu juga ia menyusun seluruh ajaran Kristen yang dituangkan dalam karya besarnya Periakon, dan di dalam buku itu membahas tentang Trinitas, penciptaan dan inkarnasi, kebangkitan dan penghukuman,
Serta Origenes adalah seorang bapa apologetika yang gigih mempertahankan iman Kristen. Origenes juga mengajar bahwa Logos dilahirkan secara kekal oleh ayahnya, sehingga Logos memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Akan tetapi ajaran ini masih ortodoks. Namun ketika ia membahas mengenai kemanusiaan Yesus, Origenes mengajarkan bahwa putra Allah lebih rendah daripada Allah Bapa, karena putra Allah adalah Allah kedua. Selanjutnya ia mengajarkan adanya subordinasi di dalam Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mengenai integrasi, Origenes mengajarkan bahwa inkarnasi berlangsung melalui proses berlahan-lahan. Ia mengajarkan bahwa semua makhluk ciptaan Allah akan mengalami keselamatan, termasuk dalam iblis dan malaikatnya yang memberontak kepada Allah. Pada akhirnya segala sesuatu dipersatukan kembali, lalu terjadi lagi kejatuhan manusia ke dalam dosa dan terbentuklah dunia baru. Sekian dan terima kasih.